Oke, berikutnya kita akan belajar di sini cara menggunakan atau smart untuk membantu perhitungan di sini metode sintaks ya untuk yang pertama ini. Nah, sebenarnya atau smart ini bisa digunakan untuk PPT. Yang pertama sampai terakhir itu semua tugas itu bisa dikerjakan dengan atau smart ini. Kecuali kalau misalnya yang spesifik banget kayak misalnya sensitivitas itu mungkin agak nggak bisa ya pakai ini. Tapi kalau untuk perhitungan misalnya simplex mau dihitung sampai iterasi kesekian itu bisa nanti sampai optimal pakai ini. Nah, untuk penggunaannya untuk metode simplex sendiri kita di sini menggunakan yang pilihan operation research di sini. Operation research ini terus nanti kita cari yang di bagian 2 di sini. Nah, ini ada kan simplex method software programming introducing. Nah, di sini ini yang biasa kita formulasi doang kalau di 0 ini. Terus di satu itu kita pakai metode grafis. Grafis itu yang kayak di SMA ya. Nah, tapi kan seperti kita ketahui, nggak semuanya bisa pakai metode grafis itu. Karena kalau misalnya cuma satu ataupun dua variabel, itu kan kita masih menggambarnya dua dimensi ya koordinatnya x y ataupun ya satu x dua itu ya x y. Tapi kalau misalnya ada tiga variabel gitu, itu kan jadi tiga dimensi ya x y z gitu. Nah itu tiga variabel oke lah, mungkin bisa jadi gambar ya pakai GeoGebra yang 3D. Tapi kalau ada empat variabel, lima variabel, nah itu kan tidak mungkin kita bisa menggambar apa? Kita akan sangat sulit untuk menggambar empat dimensi, lima dimensi dan seterusnya. Makanya kita menciptakan metode namanya metode simplex ini gitu untuk mengoptimasi suatu constraint-constraint yang punya variabel lebih dari dua ataupun lebih dari tiga. Nah, di sini ada namanya simplex method yang big M, terus ada two phase method dan kawan-kawannya, ini ada primal. Nah, kalau ya yang kita pakai untuk yang eh, satu fase itu kita biasanya pakai big M aja kalau di sini. Nah, Big M ini sebenarnya bisa dipakai juga buat ya apa sorry. Big M ini sebenarnya bukan satu fase ya, tapi kayak ini tuh metode yang agak berbeda pendekaran. Tapi kalau untuk satu fase dia tuh ya kayak ngitung biasa aja gitu. Simplex biasa itu satu fase, Big M-nya sama aja. Nah, tapi kalau untuk dua fase dia tuh agak berbeda ya sama yang biasa kita kerjain. Yang untuk dua fase yang bisa kita kerjain itu yang pakai two phase method. Big M method ini biasa disebut dengan penalty method. Gitu. Nah, itu mungkin kalau misalnya kalian tertarik untuk pelajaran, silakan pelajari sendiri, karena itu emang gak diajarin di kelas ya. Nah, apakah bisa kalau misalnya kita eh, satu fase, tapi kita pakainya yang ini, two phase method? Bisa aja sebenarnya, cuma nanti fase pertamanya atau keduanya gitu, dan terus itu udah langsung optimal, jadi kayak ya udah itu aja. Jadi mau pakai yang nomor 2 ataupun nomor 3 langsung ya sama aja lah. Tapi kalau untuk dua fase, sebaiknya kalian pakai nomor 3. Kecuali kalau mau belajar yang nomor yang big M methodnya ini. Nah, ini misalnya kita mau yang optimasi eh, untuk yang satu variabel, apa sorry, untuk yang satu fase dulu ya. Nah ini misalnya soalnya ini yang dari PPT simplex example satu. Nah ini kan eh, kita coba masukin aja ya ke pakai big M. Nah di sini kita bisa atur kita mau isi di sini langsung ataupun kita isi di bagian bawah sini. Nah, itu sama aja. Misalnya kita isi dari yang bawah ini aja ya. Nah, ini jumlah variabel ini adalah jumlah ada berapa sih X-nya gitu. Jenis X itu ada berapa? X1, X2, X3 ataupun X1, X2 doang atau sampai 4 atau sampai 5 atau sampai berapa. Sementara kalau constraint ini adalah jumlah berapa sih ketidaksamaannya gitu. Bukan itu nggak termasuk sama ininya ya, apa fungsi prediktifnya. Ini tuh beda sendiri. Nggak hitung ke jumlah constraint. Constraint itu adalah yang ketidaksamaannya aja ataupun persamaan yang membatasi gitu. Nah, kalau di sini kan dia tuh pakainya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 ya, maximize di sini. Berarti kita ubah di sini ini udah maximize benar. Nah, di sini 3, di sini jadi 5. Lalu, sorry, ini tadi belum diubah. Ini tuh dibagi jadi 2. Terus nanti di generate. Nah, nah, seperti ini. Lalu tadi constraint-nya ada 3 ya. Nah, ya 3. Yang satu kurang dari 4, 2x2 kurang dari 12, dan satu lagi itu. Di sini x1 dulu.
Berarti kan cuma satu ya koefisiennya. Berarti X2-nya itu tadi 0 di sini. Kurang dari 4. Lalu yang kedua itu 2x2 kurang dari 12. Di sini berarti X1-nya 0, X2-nya itu 2, kurang dari 12. Oke. Lalu yang ketiga adalah 3x1 tambah 2x2 kurang dari 15. 3, 2, 14. Oke. Nah, di sini ini udah otomatis non negatif. Udah ada ketentuannya. Kalau misalnya mau dibolehin buat negatif, silakan dicentang di sini. Nah, ya. Oke. Lalu untuk modenya ini pakai bebas mau pakai desimal ataupun mau pakai fraction pembagian gitu. Lalu ini untuk jumlah angka di belakang desimal mau berapa gitu. Nah, misalnya kita mau pilihnya ya udah 3 aja gitu. Lalu ini biarin aja. Nah, ini kalau mau alternate solution boleh dicentang, tapi biasanya sih nggak usah. Lalu ini kalau misalnya dua fase, dia kan membutuhkan biasanya kita tuh pakai removal artificial column-nya. Si artificial variable yang mau kita hilangin tuh kolomnya setelah udah tereliminasi. Nah, kalau misalnya kalian mau biarin aja, eh, ya ini tinggal dihilangin centangnya. Tapi kalau misalnya mau dihilangin kayak yang dicontoh, silakan centang ini dibiarin aja. Ini langkah-langkahnya, apakah butuh atau enggak? Ya, harusnya kalau kalian buat kerjaan tugas dipakai aja. Tuh. Oke. Nah, ini udah semua. Nanti tinggal define aja langsung. Nah, di sini langsung dapat solusinya berapa. Nah, di sini biasanya harus klik dulu nih ada waiting ini. Nah, tapi kan kita ini aku udah coba yang udah kelarnya. Nah, ini dapat nanti dia itu bakal ada step by stepnya langsung di sini. Dia tinggal langsung dipakai aja. Nah, ini mungkin aku jelasin bagian-bagiannya ya. Untuk di sini kan ada apa format tabelnya agak berbeda ya sama yang di contoh yang di PPT. Nah, kita tuh lihat dulu dari si right hand side-nya gitu. Biasa kan kita tuh menulis eh, apa namanya? Kita coba contoh yang di sini. Nah, biasanya kan kita nulisnya kayak gini ya, right side ataupun pakai apa ya, B biasanya kalau nggak salah atau apalah tuh. Itu kan penamaan aja. Nah, ini tuh yang ini adalah kalau di sini tuh yang situ adalah yang ini, XB ini. Nah, itu tuh sama dengan ini tuh right hand side-nya. Eh, Terus di sini itu ada juga ZJ dan ZJ min CJ. Yang biasanya kita pakai itu kan yang ini ya. Bentar. Nah, ini kan setnya yang ini ya. Nah, itu sebenarnya ZJ min CJ. Tuh. Jadi emang agak berbeda penamaannya. Tapi kalau yang benernya emang emang pakai apa? Emang yang ZJ min CJ itu. Jadi bukan pakai ini, tapi pakai yang ini, yang bawah ini. Nah, lalu si yang perlu diperhatikan lagi adalah si Z-nya ini. Z-nya itu kalau di sini adalah yang biasa kita pakai itu tuh adalah si right side dari Z-nya. Nih. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini kan bisa lihat hasil. Nah, di sini coba kita lihat ini hasilnya tuh 36. Sorry. Optimalnya di 36 Z-nya. Kita lihat di sini hasilnya apakah sama? Nah, sama kan ya. Sini 36 juga. Berarti itu benar. Lalu kita cek lagi si right hand side-nya. Di sini 262 untuk
untuk slide 1, X2 sama X1. Nah, apakah benar? Kita cek di sini. Sini benar, 2. Kalau sini 6, sini 2. Nah, berarti udah benar ya. Jadi, hasilnya akan sama dengan yang biasa kalian kerjakan. Ini bisa dipakai buat ngecek ataupun buat ngebantu pengerjaan. Lalu di Z juga, ini juga sama ya. Di yang ini juga sama. Satu satu nol 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 tiga satu nol nol tiga per dua satu. Apakah benar? Nah, nah, benar ya. Ini cuma beda apa? Beda urutan kolomnya aja. Tapi ya, nilainya benar. Optimum solusinya 2636 sama. Itu untuk yang satu fase. Nah, eh, kita sekarang ke yang dua fase. Di sini misalnya kita pakai contoh yang di simple, PPT Simplex Simple 2. Nah, ini kan kayak gini ya. Terus nanti tinggal kita masukin aja kayak tadi. Nah, di sini misalnya kita mau coba nih, coba-coba pakai, misalnya mau coba nggak pakai yang two face tapi pakai big M. Nah, itu tuh nanti eh, bakal muncul si MMA ini. Nah, ini kan kalian kan mungkin nggak ngerti ya. Mungkin harus belajar lagi kalau misalnya kayak gini. Nah, makanya nanti pas kalau bisa ketemu yang dua fase, langsung aja ubah di sininya. Jadi two face method gitu. Nomor 3. Ini misalnya aku udah kerjain. Tinggal masukin aja, sama aja masukinnya. Nah, ini V1, V2. Lalu kita coba cek aja hasilnya di sini. Ini hasil Z-nya 1,8. Apakah benar? Kita cek di sini ya. Nah, benar ya 1,8. Nah, cuma di sini PPT-nya emang salah ya. Ini harusnya nggak minus, tapi ini plus nih. Karena kan kalau kita lihat di persamaan awalnya tuh, ini. Nah, Z sama dengan X2. Sementara X2-nya nggak boleh. X2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya Z-nya minus 1,8, berarti X2-nya minus 1,8. Berarti ini kan nggak memenuhi ya. Berarti ini salah sebenarnya. Yang di PPT ini. Harusnya tuh, nah ini 1,8 nih. Ini koreksi ya. Jadi, jadi udah benar ya yang di sini. Jawabannya saya sama 1,8. Tuh. Lalu kita coba cek juga di eh, apa right hand side-nya 1,8, 1,4, 0,6. Apakah benar? Nah, sini lihat. Ini benar kan ya? 1,8, 1,4, 0,6. Jadi udah benar. Ini solusi optimumnya. Next kita coba lihat yang si dual primal. Nah, ini misalnya kayak gini ya, yang tadi di PPT dual primal. Nah, kita coba cek sini. Kita pakainya yang nomor 4, primal to dual dulu. Kalau misalnya kalian mager buff ke dual, pakai yang mager ngubah manual ya. Nah, di situ dikasih langsung ngubahnya itu gimana sih? Nah, dapat nih. Nah, kalau misal di sini udah ini kan udah dapet ya. Nanti kalian bisa pilih kalau misal mau cari solusi yang primal, tinggal klik yang ini, solusi start of primal. Sementara kalau mencari solusi yang dual, tinggal klik yang ini. Cuma ini tuh dia bakal ngarahin ke yang big method. Jadi kalau kalian bakal ngarah ke yang ini, big method. Ini misalnya aku klik yang solusi dual tadi ya. Nah, itu big method. Jadi kalau misalnya kayak gini, misalkan nggak mau pakai big M, kalian mau pakai yang two phase biasa aja. Nah, ini tuh tinggal di Ctrl A, kayak di sort semua, terus nanti di copy. Baru nanti kalian nih ganti ke two phase method. Nah, nanti di, di two phase methodnya ya ada tinggal di paste aja ini. Ctrl V. Tuh. Nanti dapetnya kayak gini. Ini misalnya kita dapetin hasilnya. Ini kan dua fase ya. Hasilnya Z sama dengan min 4. Apakah benar? Ya, terus ini satu ya 2 3 yang sini 200. Nah, tadi kan udah bener ya harusnya. Nih. Nah,
Nah, nah ini ya, min 4. Ini kan min 4 ya benar berarti. Jalannya yang si minus 4 ya. Terus y satunya 2, y 2-nya 0, y 3-nya 0. Apakah benar? Di sini y 1, 2. Y 2, Y3 nggak ada, berarti 0. Y 4-nya 1. Nah, gitu. Berarti udah benar ya. Ini kan yang gila yang ini. Yang si 2, 0, 0. Nah, ini. Jadi, eh, si, apa namanya, atau smart ini akan permudah pekerjaan kalian. Nah, mungkin seperti itu saja. Kalau misalnya ada yang masih bingung, nanti silakan tanya ke PC ataupun ke grup juga boleh. Ya, terima kasih.